Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hari ini kita akan mempelajari tentang bab al-i'tikaf, ya. Bagi yang ada buku tentang matan Abi Syuja', boleh dibuka di bab faslun al-i'tikaf, ya. Kita baca matannya terlebih dahulu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Wal i'tikafu sunnatun mustahabbatun wa lahu syartan an-niyatu wal lubsu fil masjidi. ولا يخرج من الاعتكاف المنذور إلا لحاجة الإنسان أو عذر من حيض أو مرض لا يمكن المقام معه ويبطل بالوطء. Kita terjemahkan matan terlebih dahulu, nanti baru kita jelaskan. Al-i'tikaf sunnah mustahabbah, ya. Hukumnya sunnah mustahabbah. Walahu syartan, ya, dan untuk i'tikaf itu ada dua syarat. Yang pertama niat, yang kedua wal lubsu fil masjid, dan berdiam diri kita di dalam masjid. Kemudian wala yakhruj min al i'tikaf al manzur, ya. Apabila kita ada nazar untuk melakukan i'tikaf, kita tidak boleh keluar daripada masjid illa li hajatil insan, kecuali untuk kebutuhan pribadi, seperti misalnya mandi, ya, ataupun mau beli makanan, itu dibolehkan. Au uzrin min haidin, ataupun yang beriktikaf ini, yang iktikafnya nazar, dia dalam keadaan haid misalnya, ya, au maradin, ataupun dalam keadaan sakit, la yumkinul muqam ma'ahu, yang tidak memungkinkan seseorang tersebut untuk berdiam diri di dalam masjid. Kemudian wa yabtulu bil wata', dan batal batal i'tikaf tersebut apabila melakukan hubungan biologis dengan istri di dalam masjid. Maka batal i'tikafnya. Kita baca syarahan. Al-i'tikaf lughatan al-habsu wal mulazamah wal iqamah ala syai'i. Arti i'tikaf ialah al-habsu, yaitu berdiam diri ataupun dikekang, wal mulazamah wal iqamah ala syai'i, dan kita menetap pada sesuatu. Itu secara bahasa daripada i'tikaf, ya. Syar'an, sedangkan pengertian i'tikaf secara syara' ialah al-iqamah fil masjidi biniyatin makhsusatin, ya, yaitu berdiam diri di dalam masjid dengan niat khusus, ya. Hukumnya apa? Hukum daripada i'tikaf, hukumnya ialah sunnah muakkadah, ya, sunnah muakkadah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kana ya'takiful ashrul awakhir min Ramadan wa yuwadhibu alaihi, ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan i'tikaf, itu biasanya khusus pada 10 akhir daripada bulan Ramadan. Wal i'tikaf sunnah fi Ramadan wa fi ghairihi. Jadi i'tikaf ini bukan hanya pada bulan Ramadan dia sunnah, tetapi di luar bulan Ramadan pun kalau kita ingin melakukan i'tikaf, berdiam diri di dalam masjid, mendekatkan diri kepada Allah, itu juga diperbolehkan. Wa fi ghairihi min ayyamis sunnah, ya, illa annahu asyaddu istihbaban fi Ramadan, melainkan pada bulan Ramadan ini sangat disunnahkan kita untuk melakukan i'tikaf di dalam masjid. Wa fil ashril awakhir minhu asyaddu istihbaban, dan yang paling lagi sunnah di bulan Ramadan ialah pada akhir-akhir bulan Ramadan. Kalau kita sanggup dari awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan, itu lebih bagus lagi. Jadi i'tikaf ini bukan hanya pada bulan Ramadan saja, tetapi di luar daripada bulan Ramadan kita juga
disunnahkan untuk melakukan i'tikaf di dalam masjid, mendekatkan diri hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Faidah, yajuzul i'tikaf bila saumin. Apakah boleh kita beriktikaf tanpa kita puasa? Boleh. Ya, boleh kita melakukan i'tikaf walaupun kita tidak dalam keadaan berpuasa. Namun di bulan Ramadan ini wajib, ya. Wajib puasa. Jangan nanti i'tikaf di bulan Ramadan puasa tidak, tetapi i'tikaf ya, ini salah, ya. Ini salah. Syarat i'tikaf, ya. Apa syarat-syarat daripada i'tikaf? Yang pertama niat, ya. Yang pertama niat, yang kedua tadi al-lubsu fil masjid. Kita bahas dulu niat, ya. Jadi niat ini sama seperti ibadah-ibadah yang lain, ya. Jadi walaupun ini adalah i'tikaf, tapi ini merupakan ibadah. Jadi setiap ibadah mesti diawali dengan niat, ya. Kasairil ibadat allati tahtaju ila niyah, sebagai ibadah-ibadah yang lain yang juga membutuhkan kepada niat. Amma idza kana al-i'tikaf manzuran fa alaihi ay yanwiya annahu nazar. Tetapi kalau ini ialah i'tikaf nazar, maka dia harus meniatkan i'tikaf nazar. Misal pada hari bulan Sya'ban dia meniatkan, ya Allah, kalau seandainya saya diberikan umur panjang di bulan Ramadan ini, saya akan melakukan puasa, saya akan melakukan i'tikaf dalam bulan Ramadan, khususnya pada akhir bulan Ramadan, 10 hari akhir bulan Ramadan. Nah, ini nazar, ya. Maka ketika sampai 10 hari akhir bulan Ramadan, ya, maka dia harus meniatkan i'tikaf tersebut. Nawaitul i'tikaf al-manzur, ya. Saya meniatkan i'tikaf nazar yang telah saya niatkan terlebih dahulu. Ya, niat harus ada kata-kata nazarnya untuk membedakan yang mana yang wajib dengan yang mana yang sunnah. Amal i'tikaf sunnah cukup nawaitu sunnatul i'tikaf. Sedangkan i'tikaf sunnah cukup dengan niat kita nawaitu sunnatul i'tikaf, nawaitu sunnatal i'tikaf. Saya niatkan sunnah i'tikaf. Ya. Udah lillahi ta'ala. Kemudian al-lubsu fil masjid. Kemudian baru al-lubsu fil masjid. Kita menetap di dalam masjid. Ay yadhillul mu'takif dakhilul masjid lil ibadah. Yadhillul mu'takif dakhilul masjid lil ibadah la yakhruj minhu biqadari zamanin fawqa at-tuma'ninah fi ar-ruku' walau tasbihah. Jadi al-lubsu fil masjid ini ialah kita menetap diri di dalam masjid, bukan di luarnya, tetapi di dalam masjid. La yakhruj minhu, kita tidak diperkenankan untuk keluar daripada masjid selama dalam proses i'tikaf biqadari zaman fawqa tuma'ninah, walaupun itu tidak melebihi daripada tuma'ninah. Artinya apa? Kita tidak boleh keluar di atas batas waktu tuma'ninah di dalam waktu ruku', ya. Berarti ini memang tidak boleh sama sekali, ya. Tuma'ninah, seberapalah kita mengatakan tuma'ninah? Subhanallah. Waktu lama tuma'ninah minimal sekali kita mengatakan subhanallah. Maka apabila di atas itu kita tidak diperkenankan. Faidah, yasunnu kullama dakhala al-masjid ayyan wiyal i'tikafi hatta yakhruj minhu. Disunnahkan selama kita masuk ke dalam masjid untuk meniatkan i'tikaf sampai kita keluar daripada masjid. Kemudian la yakunul i'tikaf illa fil masjid wa yasunnu ay yakuna fil masjid jami'. Tidak diperkenankan kita melakukan i'tikaf, tidak akan terjadi i'tikaf itu kecuali kita melakukannya di dalam masjid. Khususnya lagi paling disunnahkan lagi di dalam masjid jami', ya. Kemudian al-mar'ah la ta'takif fi masjid baitiha bal ta'takif fil masjid bi izni zawjiha wa idza i'takafat bi ghairi iznihi fa haramun fi masjid baitiha, ya. Sedangkan perempuan dia tidak melakukan i'tikaf, ya, di dalam masjid melainkan ada izin dari suaminya.
apabila tidak ada izin dari suaminya, maka tidak diperkenankan seorang perempuan untuk melakukan i'tikaf. Apabila dia melakukan juga tanpa izin suami, maka haram hukumnya, ya. I'tikaf sunnah, sedangkan mentaati suami hukumnya wajib. Maka tidak diperkenankan mendahului sunnah terhadap yang wajib. Arkanul i'tikaf, apa rukun-rukun i'tikaf? Ada masjid. Qala Allah Ta'ala, wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Dan kalian beriktikaf di dalam masjid. Al-lubsu al-iqamah fil masjid walau lahdah, ya. Jadi rukun yang kedua ialah menetap di dalam masjid walaupun itu cuma sebentar, ya. Niyatul i'tikaf, kemudian ada niat yang ketiga, kemudian yang keempat mu'takif, ada orang yang melakukan i'tikaf. Syarat-syarat fil mu'takif, ya. Syarat-syarat ketika kita beriktikaf apa? Yang pertama Islam, itu udah pasti. Yang kedua berakal, ya. Yang ketiga an-niqa minal haid wan nifas wal janabah, kita terlepas daripada haid ataupun nifas ataupun daripada junub yang lain. Adabul i'tikaf, apa-apa saja adab daripada i'tikaf. Yang pertama istighalu bit ta'ah, kita memperbanyak diri, menyibukkan diri dalam ketaatan, seperti membaca Al-Quran, mengingat Allah, kemudian melakukan proses mengajar di dalam masjid. Kemudian as-siyam, kita juga disunnahkan untuk melakukan puasa bagi yang di luar daripada bulan Ramadan. Tetapi bila di dalam bulan Ramadan itu bukan sunnah tetapi wajib, ya. Kemudian yang ketiga adalah al-bu'du 'anil fahsyi fil kalam, kita tidak diperkenankan di dalam melakukan i'tikaf, ya, untuk mengeluarkan kata-kata yang kotor. Kita latih diri kita selama dalam i'tikaf dengan kata-kata yang benar, sehingga ketika selesai i'tikaf kita selalu terbiasa dengan perkataan-perkataan yang baik. Kemudian yang membatalkan i'tikaf apa saja? Yang membatalkan i'tikaf al-khuruj minal i'tikaf al-manzur al-mafrud minal masjid illa li hajah. Ya, jadi bagi orang yang berpuasa, yang beriktikaf nazar, apabila dia keluar maka batal. Bila dia keluar daripada masjid maka batal puasanya, maka batal i'tikafnya, ya, illa li hajah, kecuali karena ada kebutuhan, ya. Li fi'li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahul khamsah wa mithalul hajah al-tabawul awil ghaid, seperti misalnya kencing, ya, buang hajat yang lain atau mandi, ya, maka kita tidak diperkenankan untuk melakukan selain daripada yang kebutuhan manusia, ya. Fa idza kharaja al-mu'takif bila hajah, apabila seseorang keluar, ya, tanpa ada keperluan, ya, qabla intiha'il muddatul i'tikaf al-mandur, batal i'tikaf, maka batal i'tikafnya, ya. Wa alaihi al-qada, dan wajib dia mengqadanya kembali, ya, i'tikaf tersebut, ya, karena ini adalah i'tikaf wajib, ya. Apabila dia sudah membatalkan i'tikafnya maka wajib bagi dia untuk mengqada terhadap i'tikaf tersebut. Al-haid awin nifas, ya. Kemudian batal juga i'tikaf apabila keluar darah haid ataupun nifas, ya. Kemudian ar-riddah awis sukri awil junun, ya, dianya keluar daripada Islam, ya, murtad ataupun gila ataupun junun, ya, memabukkan, ataupun as-sukru yaitu memabukkan, junun gila. Kemudian al-wata, yang keempat yang membatalkan i'tikaf ialah melakukan hubungan biologis dengan istri di dalam masjid, ya. Kemudian yang kelima al-inzal an mubasyarah, melakukan perbuatan yang keji seperti onani, ya, maka ini juga membatalkan i'tikaf bi fi'lil yadi atau qublah atau ghairi, baik itu dengan perbuatan tangan ataupun yang lain-lain sebagainya. Ammal ihtilam, sedangkan kita mimpi basah di dalam masjid, misalnya pas kita melakukan tidur siang di dalam masjid selama proses i'tikaf, tiba-tiba kita bermimpi sesuatu, sehingga keluar air mani, maka ini tidak membatalkan i'tikaf kita. Faidah yahrum 'alal mu'takif al-jima' walau kharijul masjid, bagi orang yang dalam keadaan proses i'tikaf itu tidak diperkenankan untuk melakukan
hal hubungan biologis walaupun di luar masjid, ya, walaupun dia berada di luar masjid. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.